فريق الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمسة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيث ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به
Yaghizul kuffar wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amal. عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. Jadi jemaah sekalian berbahagia, pada pertemuan kita yang kita sudah sampai di ayat 100 ya 110 ya 110. Jadi kita sampai di 110 ini. Ya 110. Kemudian 110, 109 kita review sedikit supaya kita bisa mendapatkan gambaran. Ya. Ini 110 ya 109, 110. Jadi berbicara kita sebelumnya tentang masjid, tentang jenis manusia di sisi Allah. Jadi kita review bahwa berdasarkan surat At-Taubah ayat 101 sampai 110, yaitu ada 4 jenis manusia. Yang pertama di ayat 100 ini, manusia yang jelas disebutkan masuk dalam surga, yaitu yang mengikuti as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin al-ansar dengan cara yang baik. Walladzina taba'uhum biihsan. Maka mereka yang mendapatkan keridhaan dari Allah karena mereka juga redha kepada Allah dengan cara mengikuti orang-orang awal dari kalangan muhajirin dan ansar tersebut. Yang kedua, ada juga yang menggunakan pakaian agama, tetapi hatinya sangat busuk, disebut dengan munafiqun. Mereka itu juga ada di sekitar Nabi, baik yang ada di luar kota Madinah, yang disebut dengan Al-Arab, ataupun dari dalam kota Madinah sendiri. Mereka itu dikatakan keterlaluan munafiknya, mereka namanya munafik itu pakaiannya kelihatannya Islam, bersama dengan Nabi, bergaul dengan Nabi, tapi niatnya buruk sekali, yaitu ingin menikam Nabi dari belakang, ingin menikam Islam dari belakang. Nah, mereka ini juga disebutkan dengan jelas adzabin ila adzabin, akan dikembalikan yuraduna ila adzabin azim. Mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang Islam tetapi tidak jahat seperti munafik tadi. Mereka itu masih bercampur baur perbuatannya antara amal soleh dan amal yang buruk. Tapi kelebihannya yang ketiga ini, mereka mengakui dosa-dosa mereka di hadapan Allah. Ya, tarafu bidunubihim, mereka mengakui dosa-dosa besar mereka. Nah, mereka inilah yang mudah-mudahan Allah akan terima taubat mereka. Kenapa? Karena Allah memang adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, untuk mengurangi dosa-dosa mereka, tarafu bidunubihim, mereka bersedekah. Maka sedekah kita sudah sampaikan adalah salah satu cara untuk membersihkan dosa-dosa kita. Tarafu bidunubihim, dengan cara bagaimana? Yaitu khud min amwalihim sadaqatan, dengan sedekah mereka bisa menjadi bersih hatinya, suci pikirannya. Kemudian yang keempat, golongan yang keempat adalah mereka yang di luar itu semuanya. Bisa saja di luar Islam sana ada orang yang baik, tetapi dia bukan Islam. Nah, Allah mengatakan mereka itu urusannya dikembalikan kepada Allah. Bukan urusan kita untuk menghukum mereka dengan kata-kata neraka. Apa sebabnya? Karena Allah mengatakan yang seperti itu murjaun li amrillah, urusannya ditangguhkan, biarlah Allah menentukan. Itu urusan Allah. Murjaun artinya ditangguhkan. Artinya tidak perlu kita putuskan sekarang. Itu adalah li amrillah, urusan Allah SWT. Terserah nanti Allah, imma yu'adzibahum, apakah Allah akan mengadab mereka, ataukah Allah menerima taubat mereka. Apa sebabnya? Ya toh mereka semuanya adalah hamba Allah juga. Mereka siapapun orangnya, baik yang tidak percaya kepada agama, tidak percaya kepada Tuhan, atau tidak beragama, semuanya adalah hamba Allah. Allah lah yang menciptakan mereka, maka itu adalah hamba Allah. Kita serahkan kepada Allah,
apakah Allah nanti akan menghukum mereka ataukah menerima taubat mereka. Tapi harapannya adalah Allah SWT bersikap adil kepada mereka. Kenapa? Karena Allah itu adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, itu adalah ayat 4 golongan. Nah, Tuhan mengatakan bahwa golongan yang kedua tadi, yang munafik itu menggunakan masjid. Ya, lahirlah masjid. Menjadikan masjid ini di ayat 107. Menjadikan masjid sebagai basis untuk apa? Untuk menimbulkan kemudaratan bagi umat, menimbulkan kekufuran, dan juga memecah belah antara kaum muslimin, kaum mukminin. Ya. Nah, mereka itu Allah mengatakan masjid seperti itu sebaiknya kita jangan gunakan bersama. Kenapa? Karena ujung-ujungnya hanya akan kita berpecah belah. Nah, orang-orang seperti itu, ya orang-orang seperti itu tidak akan pernah berhenti hilang keraguan pada hatinya. Jadi di ayat 100 terakhir ini 110, la yazalu bunyanuhum, bangunan masjid seperti itu atau bangunan apapun, lembaga apapun, institusi apapun yang kita bangun, kalau tidak atas dasar takwa, maka hanya akan menimbulkan keraguan. Padahal tujuan beragama adalah semakin yakin. Dalam Al-Quran dikatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Sekarang kita masuk di ayat 111. Jadi sekarang ayat 111. Ya. Ayat 111, kita lihat di sini. Ya, 111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum. Sungguhnya Allah SWT ishtara, membeli. Minal mu'minina, dari orang mukmin, anfusahum, diri-diri mereka. Wa amwalahum, dan harta-harta benda mereka. Jadi Allah membeli dari orang mukmin diri mereka dan harta mereka. Jadi Allah membeli dari diri mereka. Jadi artinya setiap orang mukmin itu berbuat, hakikatnya bertransaksi dengan Allah. Jadi Allah menggunakan kata-kata membeli, ishtara. Jadi Allah itu adalah membeli. Ya. Jadi Allah membeli, ishtara. Nah, ketika menggunakan kata membeli, berarti setiap amal perbuatan kita, terutama yang baik, itu adalah bertransaksi, berjual beli dengan Allah. Kenapa menggunakan jual beli? Artinya tidak ada yang rugi. Yang namanya jual beli itu kan barter. Yang namanya jual beli itu kan ditukar. Jadi jual beli itu ditukar. Kalau kita menyerahkan tanah kita, kita dapat uang senilai tanah tersebut. Kalau kita menyerahkan mobil kita, kita dapat uang senilai dengan nilai mobil tersebut. Nah, itu dengan bertransaksi. Jadi Allah mengatakan, innallaha ashtara minal mu'minina. Allah itu membeli dari orang mukmin. Jadi kata mukmin di sini menunjukkan bahwa orang mukmin asalkan dasarnya mukmin, setiap beraktivitas pasti Allah membeli. Ya, apa saja, yaitu dalam bentuk anfusahum wa amwalahum. Anfusahum, ya, wa amwalahum, dan harta mereka. Ingat jemaah sekalian, kita manusia cuma punya dua ini aja. Kita manusia cuma punya dua, diri dan harta. Yang namanya diri, tubuh kita, pikiran kita, waktu kita, itu adalah diri. Jadi yang masuk dalam kategori diri kita ini adalah waktu kita, kemudian kesehatan kita, tubuh kita, tangan, kaki, dan sebagainya, panca indera. Kemudian pikiran kita itu masuk dalam anfusahum. Baru kemudian wa amwalahum, dan harta kita. Jadi manusia itu punya cuma dua. Ya. Manusia itu cuma punya dua saja, Bapak Ibu sekalian. Ya. Manusia cuma punya dua unsur saja. Ya. Jadi manusia cuma punya dua unsur. Ya. Manusia. Jadi manusia. Ya. Manusia punya dua unsur. Ya. Manusia punya dua unsur. Yang pertama adalah diri. Ya, yang pertama adalah diri. Yang kedua adalah harta. Jadi kita manusia punya cuma diri. Ya, diri ini nantinya terbagi atas adalah kesehatan kita ataukah tubuh kita. Tubuh. Yang kedua adalah waktu. Yang ketiga adalah pikiran. Ya.
Bisa ditambahkan satu, jiwa kita. Jiwa dan pikiran sebetulnya sama ya. Jadi kita manusia ini punya diri. Diri itu adalah tubuh kita. Jadi kita gunakan tubuh kita. Kalau seperti sekarang Bapak Ibu sekalian ikut pengajian sekarang bersama dengan kita-kita, maka di situ ada tubuhnya ikut terlibat. Karena Ibu menggunakan tubuhnya di depan komputernya, di depan handphonenya. Ibu duduk, Ibu mendengar dengan kupingnya, Ibu melihat dengan matanya. Berarti itu kan tubuh. Kemudian menggunakan waktunya, ya, menggunakan waktunya, menggunakan pikirannya karena berpikir, menangkap, ya, berpikir, menangkap, membaca, namanya mengkonsepsi apa yang kita sampaikan di sini. Kemudian jiwa Ibu juga ikut menyerap, ya, jiwa itu ikut menyimak, jiwa ikut merasakan. Jadi jiwanya tidak kemana-mana. Jadi jiwanya juga ikut hadir di dalam pengajian ini. Jadi itulah diri kita. Kemudian yang selanjutnya adalah harta kita. Harta kita juga adalah satu, bisa dalam bentuk misalnya pangkat kita, posisi kita, ya, posisi atau jabatan. Yang kedua adalah harta dalam bentuk uang, ya. Yang ketiga dalam bentuk alat-alat. Alat-alat seperti rumah, mobil, dan sebagainya. Alat-alat. Yang keempat adalah rumah. Atau tempat tinggal. Nah, jadi Mas Kester Bahagia, Bapak bisa lihat bahwa ini pun juga ikut semuanya sekarang bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi apapun posisinya Bapak Ibu sekalian, tidak masalah. Ada yang pimpinan di perusahaannya, ada yang manajer, ada yang supervisor, ada yang pokoknya semuanya terlibat. Ada yang cuma pegawai biasa, ada yang cuma office boy, nggak masalah. Semuanya melibatkan diri dan tidak ada merasa lebih daripada yang lain. Ini terlibat di dalamnya. Kemudian kedua, uang. Kenapa? Karena tentu Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan ceramah ini, tentu harus ada pulsanya, harus ada ada paket internetnya. Jadi itu adalah harus dibeli dengan uang. Paket internet ini adalah dibeli dengan uang. Nah, kita lihat Mas sekalian, rata-rata kita satu kali pertemuan begini mungkin habis sekitar 500 mega. Jadi satu minggu saja kita butuhkan sekitar 1.500 mega atau 1,5 giga. Jadi sebulan harus mengeluarkan uang. Kemudian alat-alat. Ibu, Bapak sekalian ada handphonenya, ada komputernya, ada laptopnya, macam-macam. Itu adalah alat-alat yang kita gunakan. Terus kemudian rumah. Kita sekarang semuanya di rumah. Nah, jemaah sekalian, semua transaksi ini Allah tidak sia-siakan. Jadi semua transaksi ini Allah tidak sia-siakan. Ya, namanya Allah akan balas, Allah akan beli. Jadi Allah menggunakan kata membeli. Ya. Jadi Allah akan membeli semuanya ini. Ya. Allah akan membeli semuanya. Ya. Allah namanya ishtara, membeli. Jadi artinya apa saja yang Bapak Ibu sekalian gunakan, baik dirinya, diri ataupun hartanya, Allah Subhanahu wa taala akan membalasinya. Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Inilah yang dimaksud di sini. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Diri mereka dan harta mereka. Jadi tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita gunakan untuk yang lain, bisa sia-sia, nggak ada gunanya. Ya, kalau kita gunakan dalam kesempatan seperti sekarang, Allah mengatakan, itu ishtara, Allah membelinya. Apa membelinya? Ya, mengambil. Dan nanti kita diberikan sesuatu. Apa yang diberikan kepada kita? Bi'annalahumul jannah. Allah mengatakan diberikan kepadanya sorga. Jadi bi'annalahumul jannah, ini ada sorga. Allah berikan kepadanya al-jannah, yaitu sorga. Ya. Orang-orang seperti ini, jangankan sekedar mendengarkan ceramah dari Zoom, jangankan cuma sekedar mendengarkan pembicaraan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, bahkan kalau terpaksa yuqatiluna fi sabilillah fayaktuluna wa yuqtalun. Bahkan kalau mereka sanggup, dalam pengertian masih memenuhi syarat dalam Al-Quran, bahkan mereka mau berperang di jalan Allah. Jadi seandainya mereka ya terpaksa harus berperang di jalan Allah, membela kehormatan dan
segalanya, kehormatan kemanusiaan, maka mereka melakukannya. Sehingga mereka juga bisa membunuh dan terbunuh. Jadi ada kata-kata, ya, fayaktuluna wa yuktalun. Wa yuktalun. Bisa saja yaktuluna wa yuktalun. Ini terjadi para nabi-nabi dan pengikut nabi yang setia, dan juga keluarga nabi, kita lihat semuanya adalah mengalami hal seperti ini. Cerita Muharram yang terakhir adalah Sayyidina Husain, maka mereka kemudian terbunuh di sana. Wa yuktalun. Ya. Jadi yaktuluna fi sabilillah, yuqatiluna fi sabilillah, dan fayaktuluna wa yuktalun. Jadi sampai pada tingkat seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar harta dan diri mereka, ya, sampai pada tingkat ini. Kalau harta dan diri mereka bersama, nah maka lahirlah ini. Perang itu adalah dua-duanya melibatkan. Kalau terlibat dua-duanya ini, bisa ujungnya, puncaknya di sini. Nah, Allah mengatakan siapa yang orang mukmin yang seperti ini, komitmennya di dalam beragama, maka sorga ini adalah wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal Quran. Jadi inilah orang yang benar-benar beriman yang dibicarakan di kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi kitab-kitab suci sebelum Islam membicarakan mereka, membicarakannya juga dengan janji juga. Allah berikan janji kepada mereka. Jadi Allah berikan janji kepada mereka. Wa'dan alaihi, Allah berikan janji kepada mereka. Dan janji itu pasti benar adanya. Janji yang Allah janjikan kepada mereka pasti benar. Ya. Kenapa? Karena tertera di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Ini kita lihat ada di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jadi fit Taurati wal Injili wal Quran. Jadi ada di dalam Taurat, ada dalam Injil, ada dalam Al-Quran. Jadi orang ini bukan sembarangan. Mereka ini adalah orang yang tersebutkan di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Ya, jadi mereka lah yang menjadi pelaksana tugas agama-agama. Jadi agama dari dulu sejak zamannya kitab-kitab suci awal yang masih disebut dengan suhufil ula, sampai kepada datangnya kitab-kitab besar seperti Taurat, Injil, dan Al-Quran, mereka bicarakan. Berarti artinya inilah sebetulnya hakikat manusia yang diinginkan Allah SWT, dan inilah tujuan daripada diturunkannya kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran. Waman aufa bi ahdihi, dan siapa memenuhi janjinya. Waman aufa bi ahdihi, ini kata ahad muncul di sini. Siapa memenuhi ahadnya. Jadi ahad di sini adalah pasti janji kepemimpinan. Jadi ini adalah janji sorga, dan dia melakukan itu karena dia adalah memenuhi ahadnya, bi ahdihi. Jadi janji kita kepada Allah untuk menerima orang yang Allah tugaskan di muka bumi adalah namanya ahad. Jadi kita ulangi, ahad adalah janji kita kepada Allah untuk menerima manusia, orang yang Allah tunjuk sebagai pelaksana tugasnya di muka bumi. Namanya bi'ahdihi minallah. Nah, Allah mengatakan siapa yang seperti ini, jadi artinya mereka melakukan ini karena memenuhi ahadnya. Janjinya berarti pasti mereka berperangnya tadi, mereka berkorban harta dan dirinya tadi, itu adalah di belakang dalam rangka mewujudkan tugas-tugas yang Allah bebankan kepada manusia sucinya, yang kemudian manusia-manusia lain seperti kita ini ikut di belakangnya. Itu yang disebut dengan aufa bi'ahdi minallah. Allah mengatakan siapa yang seperti ini, fastabshiru bibaikum, maka gembirakanlah mereka, bergembiralah bibaikum dengan transaksi tersebut. Jadi kita artikan bibaikum di sini dengan transaksi, ya, baikum, dengan jual beli kalian itu. Alladzi bayatum, yang kalian telah bayatum. Nah, ini sebetulnya kata bayat dari sini munculnya. Bayatum, ya. Alladzi bayatum, yang kalian jual belikan, yang kalian tangani, yang kalian dalika, dan itulah wal fauzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Jadi inilah keberuntungan yang besar, al fauzul azim. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, kita berdagang di muka bumi, beli mobil 100 juta, lalu jual 110 juta, itu untung juga. Tapi belum merupakan al-fawzul azim. Kita jual beli rumah, kita beli rumah 500 juta, kita jual 600 juta, untung juga, tetapi belum merupakan al-fawzul azim. Al-fawzul azim adalah ini, kenapa? Karena dapatnya adalah al-jannah.
bi anna lahumul jannah, surga. Dan inilah tempat kita selama-lamanya nanti di sana. Inilah tempat peristirahatan terakhir kita. Jadi peristirahatan terakhir bukan di kuburan. Jadi biasa kita dengarkan, mari kita mengantarkan almarhum, almarhumah ke peristirahatan terakhir. Kalau yang dimaksud kuburan tentu tidak tepat. Tapi kalau yang dimaksud adalah surga, tepat. Jadi tempat peristirahatan kita yang sungguhnya cuma dua saja. Entah di surga kah, entah di neraka kah. Dunia ini bukan tempat peristirahatan. Kenapa? Karena dari hari ke hari usia kita bertambah. Dari hari ke hari badan kita semakin melemah. Dari hari ke hari kita semakin tidak berkuasa untuk menikmati dunia. Semakin kita hati-hati dalam makanan. Semakin kita mengurangi jenis makanan yang kita makan santap setiap hari. Itu pun juga kalau salah sedikit makan kita sudah sakit. Pokoknya dunia ini bukan tempat yang menyenangkan untuk selama-lamanya. Tempat yang menyenangkan selama-lamanya adalah ketika di sana tidak ada lagi derita. Dan itu disebut dengan jannah. Maka harusnya kita semuanya bekerja dengan dini. Dan Allah menjanjikan, Innallaha ashtara minal mu'minina. Allah akan membeli dari orang mukmin diri mereka dan harta mereka dengan harta itu. Kapan? Apabila mereka melakukan ahad mereka tadi. Kemudian, at-ta'ibuna. Siapakah mereka ini? Ya, jadi kita mempertanyakan, siapakah mereka ini? Ya, siapakah mereka ini? Ya. Siapakah mereka itu? Allah mengatakan at-ta'ibuna. Yang pertama adalah at-ta'ibuna. Ya, ta'ibuna. Jadi yang pertama adalah at-ta'ibuna. Ta'ibuna itu adalah senantiasa bertobat. Jadi artinya apa? Terus-menerus istighfar. Jadi Bapak lihat ayat pertamanya apa, kata pertamanya ta'ibuna. Apa artinya ta'ibuna? Selalu bertobat, berarti yang ada dalam pikirannya dirinya itu kotor. Yang ada dalam pikirannya dirinya itu banyak dosa. Yang ada dalam pikirannya dirinya itu masih jauh dari kemungkinan masuk surga. Makanya dia butuh untuk bertaubat terus-menerus, istighfar terus-menerus. Kata-kata taubat itu adalah astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kata-kata taubat itu adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata-kata taubat itu adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyak kata-kata tobat itu. Kata-kata tobat itu Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Itu kata-kata tobat semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Itu kata-kata tobat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari azab api neraka. Rabbana srif anna adzab jahannam in adzabaha kana gharama. Itu semuanya adalah kata-kata taubat. Ya. Jadi artinya ingat jangan sekalian, namanya orang mukmin itu boro-boro alih-alih memikirkan orang lain, memikirkan dosa orang lain, memikirkan kesalahan beragama orang lain, memikirkan keyakinan orang lain, memikirkan akidah orang lain, yang dipikirkan adalah akidahnya sendiri, keyakinannya sendiri, imannya sendiri, dosanya sendiri. Yang dipikirkan adalah dirinya. Maka selalu at-ta'ibuna, senantiasa bertobat. Setiap saat bertobat. Nabi saja mengajarkan kita istighfar 70 kali dalam satu hari. 70 kali. Itu surat At-Taubah 80 kemarin kita bahas. Jadi satu, yang namanya orang mukmin itu, jadi ini orang mukmin benar ini. Yang disebut orang mukmin itu adalah at-ta'ibuna, selalu taubat. Yang kedua adalah al-abiduna, senantiasa beribadah. Yang kedua adalah al-abiduna. Apa itu abiduna? Menjadikan semua aktivitasnya ibadah. Pergi ke kantor, kerja, office, dia adalah al-abiduna, dinilai sebagai ibadah. Menjadi istri, abiduna. Menjadi ibu, abiduna. Menjadi ayah, abiduna. Menjadi saudara, abiduna. Menjadi pekerja pencari nafkah, abiduna. Apa saja abiduna. Menjadi apa saja, menjadi pedagang, abiduna. Menjadi profesional, abiduna. Menjadi dokter, abiduna. Menjadi insinyur, abiduna. Menjadi pengacara, abiduna. Apa saja. Menjadi tentara dan polisi, abiduna. Menjadi pegawai negeri, abiduna. Jadi semua diartikan sebagai ibadah kepada Allah SWT. Bukan hanya salat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, haji,
Tapi semua aktivitasnya sehari-hari adalah al-abiduna. Menolong tetangganya yang menghadapi kemalangan, abiduna. Semuanya, menolong temannya, abiduna. Jadi jemaah sekalian berbahagia senantiasa ibadah. Sekarang ini dalam suasana COVID, kita berusaha mengikuti protokol, abiduna dalam rangka ibadah kepada Allah. Kemudian alhamiduna, senantiasa memuji bersyukur. Jadi yang ketiga adalah alhamiduna. Hamiduna. Hamidu itu artinya apa? Memuji kepada Allah. Artinya orang ini tidak pernah memuji kepada dirinya. Karena kalau memuji kepada dirinya, ini bocor. Ini bertaubat di sini, tapi nambah dosanya lagi. Karena setiap kita memuji diri kita, melahirkan ujub. Ya. Ingat jemaah sekalian, memuji diri melahirkan ujub. Ya. Jadi puji itu, puji diri melahirkan ujub namanya. Ya. Puji, ya. Puji diri sendiri, itu melahirkan namanya ujub. Jadi ujub. Ujub itu artinya apa? Takjub kepada diri sendiri. Ya. Ujub, ya, memuji diri sendiri, ya. Kemudian kita memuji benda-benda, memuji misalnya benda. Memuji benda-benda itu menyebabkan kita apa? Syirik. Ya, syirik. Ya, bisa juga melahirkan riya. Ya, nanti ujub ini bisa melahirkan riya. Riya bisa melahirkan takabur. Jadi ujub mulai daripada ujub, ini ujub. Ujub ini penyakit pertama. Penyakit pertama. Nanti ujub, nanti setelah ujub kemudian lahir yang disebut dengan riya. Lahirlah riya lagi di sini, riya. Riya. Nah, riya ini adalah penyakit berikutnya. Ujub dulu baru riya. Kemudian setelah riya lahir lagi yang ketiga. Setelah riya lahir lagi yang ketiga. Namanya takabur. Takabur, ini takabur. Ya. Lahirlah takabur. Ya. Kalau ujub itu memuji diri sendiri, kita sudah sampaikan tadi. Jadi kalau ujub memuji diri sendiri. Memuji diri sendiri. Itu namanya ujub. Sedangkan kalau riya, ini adalah ujub. Kalau riya adalah minta orang lain memuji diri kita, ya. Berharap orang memuji kita. Kalau orang lain tidak memuji kita, kita kecewa. Jadi ini yang disebut dengan riya. Jadi kalau riya, kita meminta orang lain memuji diri kita. Kemudian yang ketiga, yaitu takabur. Takabur itu artinya sudah sampai pada tingkat takabur itu sudah menganggap dirinya hebat. Ya, jadi takabur itu ingat, besar, membesarkan dirinya. Jadi takabur itu membesarkan dirinya. Membesarkan dirinya. Kalau bukan saya, ini pekerjaan tidak jalan. Kalau bukan saya, tidak mungkin begini. Pokoknya kalau bukan saya, takabur namanya. Nah, kalau takabur masih ada nanti penyakit berikutnya. Ya, setelah takabur apalagi jemaah sekalian? Kalau setelah takabur, maka akan muncul berikutnya. Namanya zolim. Namanya zolim. Jadi namanya zolim. Ya. Jadi zolim. Ya, ini zolim. Muncul zolim di sini. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, muncullah kezaliman. Zalim itu adalah sudah menganiaya orang lain. Kenapa? Karena orang lain tidak menghormati kita. Jadi kalau sudah di sini, berarti menganiaya. Menganiaya orang lain. Ya. Kalau orang tidak menjalankan kehendaknya, walaupun itu buruk, dia akan bisa mencederai orang itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah semua perjalanan jiwa penyakit hati kita ke sini, ya. Ini ke sini, baru dari sini ke sini, ya. Baru kemudian dari sini lagi ke sini, ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah perjalanan hati kita, ya. Ujub, riya, takabur, zalim. Nah, bagaimana caranya menghentikan semuanya ini? Ya, ini pertanyaannya. Bagaimana caranya menghentikan semuanya ini? Ibaratnya satu kali pukul, ini semuanya selesai.
Bagaimana caranya menghilangkan ini? Ya. Caranya adalah puji Tuhan, memuji kepada Allah. Jadi adalah puji Allah. Ya. Yang disebut tadi dengan Alhamiduna. Ini. Alhamiduna. Jadi yang ketiga adalah Alhamiduna, memuji Allah. Karena kalau hamid, itu memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian tidak ada yang pantas dialamatkan kepada diri kita. Jadi kalau ibu-ibu berkaca di depan kaca, bercermin di depan kaca, jangan memuji dirinya. Saya cantik, saya bisa berdandan karena punya uang dan sebagainya. Itu adalah memuji diri sendiri namanya. Lalu bagaimana kalau kita bercermin? Nah, kalau kita bercermin atau berkaca, kita baca doa kata Nabi. Ya, kita membaca apa? Alhamdulillahilladzi, apa itu sambungannya Pak sekalian? Kalau kita berada di dalam cermin, Allahumma ahsin khalqi. Ya Allah, perbaikilah khalqi. Khalqi itu adalah Allahumma ahsin khulqi. Ya. Alhamdulillahilladzi ahsana khalqi kalau tidak salah. Fa ahsin khulqi. Ya Allah, kamulah yang telah memperbaiki ciptaanku, rupaku, maka ya Allah, perbaikilah juga akhlakku. Allahumma anta hassanta khalqi. Nah itu baru ingat. Allahumma anta hassanta khalqi fahassin khulqi. Allahumma anta hassanta khalqi. Wajhi, Ustaz. Apa? Ya bisa juga wajhi, bisa juga wajhi. Fahassin khulqi. Ya, bisa juga wajhi, bisa juga khalqi ya. Kalau lebih umum khalqi. Kenapa? Karena khalqi itu adalah, kalau khalqi itu ciptaan ya. Kalau khalqi ciptaan, kalau wajhi itu ya. Jadi kalau khalqi di sini ya. Kalau khalqi ya. Khalqi itu artinya rupaku, ciptaanku. Ya, posturku. Sedangkan kalau wajhi ya. Fahassin khulqi. Ya, wajhi. Nah, itu artinya wajahku. Ya. Jadi ada yang membaca Allahumma anta hassanta khalqi, ada Allahumma anta hassanta wajhi, ada begitu. Ya, kama hassanta khulqi. Jadi nanti khalqi berubah jadi khulqi. Itu berbeda. Kalau khalqi ciptaan, kalau akhlak. Jadi akhlak dengan ciptaan itu satu asal kata. Jadi nanti tinggal di dhamma saja nih. Jadi tulisannya sama ya. Jadi tulisannya sama ya, tetapi di sini pakai dhamma, khulqi ya. Jadi khulq itu adalah akhlak. Bentuk jamaknya akhlak. Khulq itu adalah bentuk tunggal, bentuk jamaknya akhlak ya. Jadi akhlak itu dari kata Suara Ustaz hilang ya? Ustaz hilang, iya hilang. Sinyal mungkin, Bu. Gangguan internet kali. Ustadz kemana? Ustadznya hilang. Iya, suaranya hilang. Iya, hilang Ustadznya. Pasti ada gangguan internet. Iya, gangguan. Pak Ustadz nggak tahu kali itu bicara terus kali. Oh, jangan-jangan Ustadz bicara terus. Iya, benar bicara terus kayaknya nih. Kasihan. Sadar. Aduh, kasihan banget. Nggak masuk lagi tuh, Bu. Nggak tahu Ustadz. Kosong, nggak ada hijau-hijaunya.
Kasihan. Bu dokter Japri, Bu dokter. Oh, iya, coba Udah masuk. Pak Ustadz jalan sendiri. Udah dibisikin. udah masuk. Udah. Sudah di Japri. Oh, Mohon maaf, keluar tadi ya. Iya tuh. Ustadz hilang. Ustadz Iya. hilang. Ntar keluar nggak ada suaranya, Ustadz. Iya, betul. Iya. Untung Pak Ustadz nggak pakai skuter. Iya, betul. Oh, kita ketinggalan. Jadi tadi keluar anunya, keluar apa namanya, keluar dari screen. Keluar daerah. Jadi kita bicara akhlak tadi keluar. Jadi kita sudah lihat, jadi kata-kata khalaqa, ini khalaqa, lahir kata khulq. Ya, kemudian lahirlah bentuk zamannya akhlak. Dalam Al-Quran dikatakan, wa innaka la'ala khuluqin. Nah, itu adalah di surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Itu khuluqin. Di tempat lain adalah kata akhlak. Di dalam hadis dikatakan, wa ma buistu illa liutamima makarimal akhlak. Itu akhlak dalam hadis. Nah, jadi jemaah sekalian, kesimpulannya kita lihat tadinya bahwasanya ya, kata hamiduna, kita memuji Allah. Kenapa? Karena Allah telah berbuat baik kepada kita. Semua hal hanya boleh dipujikan kepada Allah. Jangan pernah mengalamatkan pujian pada diri sendiri. Siapa yang mengalamatkan pujian pada dirinya, maka yang bersangkutan itu pasti akan durhaka namanya. Dia akan durhaka. Jadi siapa yang mengalamatkan pujian pada dirinya, dia akan durhaka. Kemudian as-saihuna. Apa itu saihuna? Jadi yang keempat sekarang. Ya. Jadi sekarang kita yang keempat, ya, as-saihuna. Saihuna itu dari kata sahayasihu itu adalah bepergian. Ya, kalau diterjemahkan Departemen Agama ini mengembara. Saihuna itu dalam rangka apa? Saihuna alasannya cuma dua. Bepergian dalam rangka satu, mencari nafkah, yang kedua adalah mencari ilmu. Itu namanya saihuna di sini. Ya. Saihuna. Jadi saihuna di sini terutama yang dimaksud adalah mencari ilmu dan mencari harta. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, untuk saihuna mengembara mencari ilmu itu nggak harus meninggalkan rumah sekarang. Cukup dengan Zoom seperti ini. Seperti kata Bu Hasna tadi dari Singapura. Ya, dia cuma di rumahnya saja karena dia juga kerja dari rumah di Singapura. Tapi dia bisa ikut pengajian di berbagai tempat, baik di Singapura ataupun di Indonesia. Nah, itu kelebihannya. Ada temannya Bu Mita biasa dari Australia biasa ikut sama kita. Nah, dia tetap ada di Melbourne sana, tetapi dia bisa ikut ngaji sama kita. Ini tuh pengembara juga namanya. Jadi sekarang ilmu pengetahuan teknologi memungkinkan kita belajar dimanapun juga, mengembara tanpa harus meninggalkan rumah kita. Nah, jadi kesimpulannya as-saihuna ini adalah bepergian. Untuk apa? Untuk mencari pengetahuan dan nafkah. Nah, tapi kita sekarang memperbarui kata saihuna tidak harus bepergian dalam pengertian fisik. Cukup bepergian dalam pengertian seperti sekarang kita berkumpul di Zoom. Kita ada dari berbagai tempat. Ada dari Singapura, ada dari Indonesia bagian timur, ada dari berbagai tempat. Kita bisa berkumpul sama-sama. Itu adalah as-saihuna. Makanya nanti di akhirat jemaah sekalian, kalau ditanya oleh Allah, pertanyaan yang paling penting nanti di kuburan itu adalah kitab suci. Ya, pertanyaan yang paling penting itu adalah kitab suci. Ya, dan kita sudah sampaikan, perlihatkan bahwa yang disesalkan nanti Nabi kepada umatnya adalah kitab suci. Al-Quran tidak dibaca dengan baik. Ya, dalam Al-Quran dikatakan, qala Rasul, berkata Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an. Hadzal Qur'an berarti yang kita bicarakan ini. Mahjura, tidak diperhatikan. Nah, nanti di akhirat kita tidak ada alasan lagi kenapa tidak belajar. Karena kita bisa belajar walaupun berbeda tempat. Kita bisa belajar melalui Zoom seperti sekarang. Makanya Bapak Ibu sekalian serbahagia, karena sekarang ini banyak sekali program-program Zoom, ya, maka harusnya sekarang diberikan kepada kita otoritas untuk memilih apa first thing first-nya adalah Al-Quran, kitab suci. Karena itu nanti yang dipertanggungjawabkan kita di akhirat, kita diminta pertanggungjawaban di akhirat. Jadi yang diminta pertanggungjawaban di akhirat adalah Al-Quran. Jadi kita boleh mencari Zoom di mana-mana, tetapi ingat jemaah sekalian, pertanggungjawaban kita nanti di akhirat yang diminta adalah Al-Quran. Coba kita lihat ayat ini. Ya. Coba kita lihat ayat ini. Ya. Waqala Rasul, dan berkatalah Rasul. Ini sudah beberapa kali kita sampaikan, tapi ingatkan terus-menerus. Waqala Rasul. Ya, berkatalah Rasul. Ini qala Rasul, ini Rasul berkata.
Wa qala Rasul. Di mana dia berkata? Di depan Allah. Karena dia mengatakan, Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Inna qaumi, sesungguhnya kaumku, inna qaumi, bisa bermakna umatku. Ittakhazu, menjadikan hadzal Quran, Al-Quran ini. Jadi ittakhazu itu adalah menjadikan. Ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura, ini mahjur. Menjadikan Al-Quran ini mahjur, dijauhi. Ya. Jadi inilah pertanyaan kita nanti di akhirat. Pertanyaan besar kita di akhirat. Karena Rasul, inilah keluhannya Rasul di depan Allah. Ya Rabb, wahai Tuhanku. Inna qaumi, sungguhnya kaumku, pengikutku, umatku. Ittakhadhu, mengaku sebagai pengikutku. Tapi menjadikan Al-Quran ini mahjur, tidak diperhatikan. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita boleh, sekarang banyak sekali tawaran-tawaran Zoom. Kita lihat jemaah sekalian berbahagia, skala prioritasnya apa? First thing first-nya apa sebetulnya jemaah sekalian berbahagia? Itulah yang disebut dengan akal pikiran. Jadi akal pikiran itu adalah kemampuan kita memilih. Ya. Jadi akal pikiran itu adalah kemampuan memilih. Jadi akal itu adalah al-quwah al-ikhtiyari, kekuatan ikhtiar, kekuatan memilih. Jadi akal itu adalah kekuatan memilih. Nah, kemudian yang namanya memilih kita tahu mana yang utama dan mana yang kurang utama. Nah, Allah mengatakan bahwa Al-Quran inilah yang utama. Ya, ini. Al-Quran inilah yang utama. Karena inilah yang menyebabkan Allah memilih Rasulnya dengan penuh penderitaan. Allah memilih Muhammad bin Abdullah dengan penuh penderitaan. Hartanya istrinya Khadijah habis untuk itu. Waktu dan tenaganya Nabi Muhammad kita habis untuk itu. Keluarganya korban untuk itu. Untuk apa? Untuk Al-Quran ini. Jadi untuk Al-Quran. Nggak ada yang lain kecuali Al-Quran. Inilah risalah intinya, yaitu Al-Quran. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi saihuna adalah terutama kita Al-Quran. Kemudian ar-raki'una. Kemudian raki'una. Raki itu apa artinya raki'una? Secara awam raki'una disambung dengan sajiduna, sholat. Karena sholat, ruku dan sujud. Tetapi makna lain daripada raki'una adalah bersosialisasi. Jadi raki'una itu tidak boleh bersifat individualistik. Harus bersosialisasi. Dari mana kita tahu? Karena beberapa ayat mengatakan warka'u ma'arrakin. Selalu rukulah bersama dengan orang-orang ruku. Tapi tidak ada kata-kata fasjudu ma'asajidin. Enggak ada. Yang ada adalah farka'u ma'arrakin. Rukulah bersama dengan orang ruku. Jadi ruku itu, Bapak Ibu sekalian perhatikan, kalau ruku, kalau kita ruku sebetulnya itu adalah meninggalkan individualitas kita. Kapan individualitas kita? Pada saat kita berdiri, ketika kita ruku, masuk, menyeruak ke dalam sosialitas. Kita masuk ke dalam society, ke dalam masyarakat, kepada komunal. Untuk apa? Untuk berbaur dengan mereka. Kita bersatu di dalam perbedaan. Kita bersaudara di dalam pluralitas, di dalam kebinekaan. Itu yang disebut dengan ar-rakiuna. Jadi rakiuna itu adalah kita menyatu dengan orang lain. Apapun agama, suku, bangsa, dan negaranya, kita harus bersatu dengan mereka. Itu namanya rakiuna. Lalu kemudian as-sajiduna. Apa itu sajiduna, jemaah sekalian? Sajiduna adalah sujud. Apa itu sujud? Coba kita lihat. Menerima wali Allah yang dipilih untuk kita. Ketika Allah akan menciptakan seluruh manusia, yang pertama diciptakan adalah walinya, yaitu Adam. Dan ketika Allah menciptakan Adam, bukan hanya manusia yang disuruh sujud, tapi seluruh makhluk. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Sujudlah mereka semua kecuali iblis. Jadi sujud itu artinya apa? Sujud itu artinya kita menghilangkan ego pribadi, kelompok, bangsa, dan negara kita, dan kemudian kita menerima satu person yang Allah amanahkan untuk kita. Kenapa? Karena person itu, orang itu, individu itu adalah merupakan wakilnya di muka bumi. Sujud ke situ. Makanya tadi di atas kita lihat ada kata ahad di sini. Ya. Ini ada kata ahad. Biahdihi. Nah, menerima wakilnya Tuhan, sujud kepada wakilnya Tuhan namanya ahad. Jadi berahad itu artinya sujud kepada orang yang Allah percayakan untuk kita. As-sajiduna. Kemudian apa lagi? Al-amiruna. Jadi siapa yang tidak sujud, tambah parah kalau dia juga tidak memuji dirinya, sudah tidak sujud. Makanya sebelum sujud, memuji dulu. Kalau memuji dirinya, nggak mungkin sujud. Memuji kelompoknya, nggak mungkin sujud. Ya. Maka hamiduna, memuji Allah dulu, baru bisa sujud. Kemudian al-amiruna bil ma'ruf.
amiruna memerintahkan, mengkondisikan, memotivasi manusia manapun untuk berbuat kebaikan. Jadi al-amiruna bil ma'ruf, memerintahkan manusia untuk berbuat baik. Al-amiruna bil ma'ruf, memerintahkan manusia untuk berbuat ma'ruf. Amiruna bil ma'ruf. Kata amiruna menyuruh bukan hanya sekedar menyuruh, tetapi bisa lebih luas pengertiannya, yaitu mengkondisikan, membuat aturan-aturan yang menyebabkan kebaikan terlaksana. Jadi sekecil apapun perbuatan baik dikondisikan untuk terlaksana. Dan yang disebut dengan al-ma'ruf kita sudah terangkan sebelumnya, yaitu perbuatan baik yang sifatnya umum, sifatnya universal, yang diterima oleh seluruh manusia. Seperti misalnya saling menghargai, itu dibutuhkan oleh seluruh manusia. Saling memuliakan itu adalah dibutuhkan oleh seluruh manusia. Yang pengen dimuliakan bukan hanya orang Islam, tetapi orang non-Islam juga. Yang pengen dimuliakan bukan hanya orang beragama, tapi orang tidak beragama juga butuh dimuliakan. Yang butuh dimuliakan bukan hanya orang bertuhan, tapi yang tidak bertuhan juga butuh dimuliakan. Jadi ini adalah konsep universal daripada kebaikan. Nah, jadi artinya apa? Ini adalah bentuk yang menyebabkan kita menyatu tadi dengan manusia di sini, ar-raki'una. Ini konsekuensi daripada sujud. Sujud itu artinya menghilangkan ego kita. Setelah tadi hanya memuji kepada Allah, kita buktikan bahwa kepala kita tempat semua kita menjadi eksis, menjadi ada, yaitu kepala. Karena dengan kepala kita berilmu, dengan kepala kita bisa menyadari di mana kita berada, dengan kepala kita menyadari hubungan antara diri kita dengan harta benda kita, maka kemudian kita sujud menempatkan kepala di bawah. Setelah itu kita akan menjadi rahmat bagi seluruh manusia. Amiruna bil ma'ruf. Jadi al-amiruna bil ma'ruf, mengkondisikan berbuat baik kepada siapapun juga. Kalau berbuat baik tidak perlu tanya agamanya orang, tidak perlu tanya mazhabnya orang, tidak perlu tanya negaranya orang. Berbuat baik kepada siapapun juga. Al-amiruna bil ma'ruf. Baru kemudian an-nahuna anil munkar. Jadi kemudian berikutnya adalah an-nahuna anil munkar. Ya, ini satu rangkaian. An-nahuna anil munkar yaitu mencegah, mengkondisikan orang untuk tidak. Kalau tadi mengkondisikan untuk berbuat baik. Ini mengkondisikan orang untuk tidak berbuat buruk. Nah, kondisi untuk berbuat buruk itu adalah peraturan. Karena peraturan itu bahasa Arabnya hudud, batas-batas. Diberikan batas-batas karena kalau menembus batas itu mungkar namanya. Makanya agama itu paling penting namanya legalitas. Agama itu berbicara tentang legal, tentang legalitas. Ya. Berbicara tentang aturan, tentang law. Kenapa? Karena dengan aturan itu kemudian kemungkaran bisa dicegah. Jadi wanahuna anil munkar, mencegah manusia dari perbuatan kemungkaran. Apa itu kemungkaran? Perbuatan apapun yang merugikan diri sendiri, merugikan lingkungan, dan merugikan orang lain. Jadi kemungkaran itu merugikan diri sendiri juga, tidak boleh dalam agama. Makanya di dalam manusia manapun, di dalam negara manapun, kalau ada orang membunuh diri, maka aparat negaranya datang menghentikannya. Tidak boleh mengatakan, ini kan diri saya. Tidak bisa. Walaupun diri Anda, tetapi membunuh dirinya sendiri termasuk mungkar. Makanya dia harus dihentikan. Jadi, wanahuna anil mungkar. Mencegah manusia dari perbuatan mungkar. Wal hafizuna li hududillah. Lalu kemudian al-hafizuna. Al-hafizuna. Yaitu memelihara. Hudud, hukum-hukum Allah, batas-batas. Jadi, jemaah sekalian, ini adalah yang terakhir. Al-hafizuna li hududillah. Ya. Al-hafizuna. Ini. Wal hafizuna li hududillah. Hafiz itu menjaga, memelihara. Ingat kata hafiz itu adalah menghafal. Kenapa? Karena menghafal kesadaran. Jadi hafizun itu memelihara, menjaga. Apa yang dijaga? Hudud, batas-batas. Apa itu batas-batas? Apa saja yang mengkondisikan orang berbuat ma'ruf dan mencegah orang berbuat munkar itu batas-batas. Batas-batas apapun itu adalah harus disandarkan kepada Allah. Karena setiap keteraturan harus disandarkan kepada Allah. Karena Allah itu nama lainnya apa? As-Salam. Ingat nama lainnya Allah adalah As-Salam. Ya. Jadi nama lainnya Allah itu adalah As-Salam. Jadi nama lainnya Allah adalah As-Salam. Ya. Jadi Allah nama lainnya adalah As-Salam. Jadi ini nama lainnya adalah As-Salam. Ya. Ya, ini adalah As-Salam. Jadi Allah nama lainnya As-Salam. Apa itu As-Salam? Damai. Jadi semua aturan, walau bukan hanya yang dari langit, tapi yang kita buat juga,
Itu selama menciptakan kedamaian, mengkondisikan orang berbuat baik, dan mencegah orang perbuatan mungkar, itu adalah hududnya Allah. Semua kebaikan harus disandarkan kepada Allah. Tidak ada satu kebaikan manapun yang tidak disandarkan kepada Allah. Kecuali keburukan. Keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah. Tapi kebaikan apapun harus disandarkan kepada Allah. Maka seluruh aturan, undang-undang dibuat di negara manapun, baik itu tertulis ataupun tidak tertulis, seperti dalam tata krama masyarakat sosial, itu adalah hudud Allah namanya. Dan orang Islam harus menjadi penjaga aturan-aturan itu. Jadi orang Islam tidak boleh menjadi pelanggar aturan-aturan Allah. Jadi kita camkan, orang Islam tidak boleh menjadi pelanggar aturan-aturan. Apa sebabnya? Justru orang beriman itu adalah al-hafizuna li hududillah. Ya. Allah itu adalah penjaga hukum-hukum Allah. Jadi penjaga hukum. Dimanapun mereka berada, apapun status sosialnya, dia harus menjadi penjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah ciri-ciri orang beriman. Jadi orang beriman itu kalau kita lihat sini tidak hanya dilihat dari sisi ibadah mahdanya, tapi kita lihat di sini jemaah sekalian berbahagia. Pertama adalah at-taibuna. Jadi at-taibuna. Yang pertama ini adalah ini, taibuna. Yang kedua adalah al-abiduna. Yang ketiga hamiduna. Yang keempat saihuna. Yang kelima adalah rakiuna. Yang keenam sajiduna. Yang ketujuh al-amiruna bil ma'ruf. Yang kedelapan adalah an-nahuna 'anil munkar. Yang kesembilan adalah al-hafizuna li hududillah. Apa kata Allah? Wa basyiril mu'minin. Inilah orang mukmin yang sejati. Berikan kabar gembira kepada orang mukmin seperti itu, ya. Jadi berikan kabar gembira kepada orang mukmin seperti itu. Wa basyiril mu'minin. Berikan kabar gembira kepada orang mukmin seperti itu. Basyiril mu'minin. Jadi jemaah sekalian, kalau kita lihat ini, ya, luar biasa sebetulnya orang beriman kalau kita lihat ini, ayat-ayat ini. Jadi bagaimana mungkin kemukminan itu hanya ditandai dengan pakaian saja. Ditandai dengan pengakuan saja, pengakuan. Ditandai dengan hanya sekedar fasih menggunakan bahasa Arab misalnya. Bukan. Inilah ciri-ciri orang beriman ini. Ya, 9 yang disebutkan di sini. Dan ingat, ciri-ciri lain yang bersifat spiritual juga kita sudah bicarakan di surat Al-Anfal. Kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat surat Al-Anfal dulu, baik di awalnya ataupun di akhirnya, itu adalah ulaika humul mu'minu haqqa. Itu muncul di awal surat Al-Anfal dan di akhir surat Al-Anfal. Nah, di sini juga dibicarakan ciri-ciri orang beriman. Dan tidak ada satupun ciri-ciri orang beriman dibicarakan dalam Al-Quran yang menjelaskan sikap kasar kepada orang lain. Sikap gampang menghakimi orang lain. Tidak ada sama sekali. Semua ciri-ciri keberimanan yang dibicarakan dalam Al-Quran adalah positif. Nah, jadi jemaah sekalian, ini 112. Maka nali nabiin 113. Maka nali nabiin walladina amanu, tidak mungkinlah nabi dan orang beriman ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Jadi kata kuncinya ayat ini, tidak mungkinlah bagi nabi, ini bagi nabi, tidak mungkin juga bagi orang beriman, untuk apa? Ayastaghfiru, untuk meminta ampunkan. Kenapa ada kata yastaghfiru di sini? Karena tadi ini at-taibuna. Ya, taibuna bisa minta diri untuk diri kita bisa juga istighfarkan untuk orang lain. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kita boleh istighfar untuk orang lain. Ini karena kata-kata tidak mungkin nabi dan orang beriman istighfar ke orang musyrik, berarti kan selain musyrik harus diistighfarkan. Jadi selama ini kita berpikir hanya istighfar untuk diri kita, tidak, hanya harus untuk orang lain juga. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau mengingatkan istighfarnya itu pasti untuk diri, orang tua dan orang lain. Rabbighfirli wali itu diri saya, diri kita, saya. Ya Allah, ampunilah dosa saya, wali walidayya, dan juga kedua orang tua saya. Baru kemudian wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Juga ampunilah dosa dan kesalahan orang-orang mukmin, orang-orang muslim dan orang-orang mukmin, laki ataupun perempuan, masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Itu doa yang kita baca. Kenapa? Maka lin nabi walladzina amanu. Jadi maka lin nabi walladzina amanu, tidak mungkinlah nabi dan orang dalam pengertian zohir, menyembah patung-patung, itu namanya lil musyrikina.
Jadi musyrik di sini adalah yang benar-benar musyrik secara zahir. Tidak boleh berdasarkan tuduhan kita. Ya, jadi zahir itu kelihatan dia menyembah patung. Satu, yang kedua, yang bersangkutan itu adalah melawan, memusuhi Allah. Ya, musuhi Allah. Karena nanti di sini katakan walau kanu uli kurba, walaupun orang musyrik itu adalah kerabatnya. Kata uli kurba itu adalah memiliki hubungan kekerabatan, kurba. Ya. Mimba di mata bayyana, setelah jelas bahwa mereka itu adalah ahli neraka. Ashabul jahim. Kenapa disebut ahli neraka? Nah, di bawah sini nih penjelasannya nih. Ya. Jadi penjelasannya ada di ayat berikutnya. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah. Perhatikan, annahu aduwwul lillahi. Ya. Jadi aduwwul lillahi. Perhatikan ya sekalian. Jadi intinya tadi kenapa di sini disebutkan ashabul jahim? Karena dia telah menjadi musuh bagi Allah. Jadi untuk memahami ayat ini kita lihat di sini. Aduwwul lillah, musuh bagi Allah. Ya. Jadi wa makana, tidak mungkin istighfaru Ibrahim beristighfar, minta ampun liabihi untuk orang tuanya, untuk pamannya. Jadi kata liabihi di sini ada yang mengatakan adalah untuk pamannya. Ya, karena tidak mungkin Nabi lahir dari penyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim sangat mungkin adalah masih kecil juga meninggal ayahnya, kemudian tinggal bersama dengan bapaknya, ya pamannya. Pamannya dipanggil abi bisa dalam bahasa Arab. Lalu kemudian pamannya itu adalah pembuat dan penyembah patung berhala. Ibrahim ali abihi illa, kecuali an mau'idah, kecuali karena adalah mau'idatin. Nah, perhatikan ya Mas kalian. Urutan ayatnya kecuali adalah mau'idatin. Mau'idatin. Artinya apa ya Mas kalian? Walaupun itu musyrik, tapi kalau kita sudah telanjur berjanji, janji itu harus ditunaikan. Ya, walaupun dia musyrik ini musyrik. Tapi kalau kita sudah berjanji, janji itu harus ditunaikan. Jadi katakan illa an mau'idatin. Tidak mungkin Nabi Ibrahim mengistighfarkan pamannya karena dia tahu bahwa dia adalah musuh Allah. Lalu kenapa Nabi Ibrahim mengistighfarkannya? Karena dia sudah telanjur berjanji. Jadi janji itu harus ditunaikan walaupun kepada orang musyrik. Kembali tadi kepada apa? Kepada orang muslim harus menjaga hududullah, batas-batas, hukum-hukum, aturan-aturan. Nah, aturannya adalah kalau kita sudah melakukan transaksi, janji dengan seseorang harus ditunaikan. Inilah agama. Jadi maka istighfaru Ibrahim li abi illa an mau'idatin. Wa'adaha yang telah dia buat. Wa'adaha yang telah dia buat. Ya. Jadi Ibrahim telah membuat janji dengan orang tuanya, dengan ayahnya, dengan pamannya di sini. Ya. Li abihi. Iyahu kepada sang paman. Tetapi falamma tabayyana, maka tatkala jelas. Nah, ini kata kuncinya di sini tatkala jelas. Jadi harus jelas. Tatkala tabayyana jelas. Lahu bagi Nabi Ibrahim annau bahwa pamannya itu aduwwul lillah. Aduwwul lillah. Kenapa aduwwul lillah? Perhatikan Mas sekalian. Kenapa menjadi musuh bagi Allah? Karena sudah sampai pada tingkat mengusir Nabi Ibrahim dan mengancamnya. Di tempat lain dikatakan diancam. Maka diancam Nabi Ibrahim diancam akan dibunuh, diancam akan disalib apabila dia tidak berhenti mengajak kepada Allah. Maka itu namanya aduun lillah. Dia sudah menjadi musuh Allah. Kenapa? Karena telah memusuhi Ibrahim dengan mengancamnya dan mengusirnya dari rumahnya. Bahkan ikut bersama dengan masyarakatnya mengusir Nabi Ibrahim nanti dari masyarakatnya dari Babilonia. Sehingga Nabi Ibrahim nantinya terusir dari Babilonia dan pindah ke Palestina sekarang. Jadi aduwwul lillah, musuh bagi Allah. Tabarra aminu, begitu Nabi Ibrahim tahu kalau pamannya itu adalah musuh Allah, tabarra aminu, berlepas diri daripadanya. Jadi perhatikan ya Mas kalian kata-kata ayat ini. Ya. Pentingnya kita camkan ayat ini baik-baik. Ya. Tabarra aminhu, berlepas diri. Tabarra ini adalah berlepas diri, berbaroah. Lawannya berwala. Ingat pembahasan kita surat At-Taubah ini permulaannya adalah bara'atun, berlepas diri. Jadi permulaan daripada At-Taubah juga Allah dan Rasul berlepas diri. Nah sekarang dicontohkan lagi.
Nabi Ibrahim juga walaupun itu adalah ayahnya, ya. Kan tadi di atas itu kita lihat walaupun ayahnya, ya. Di atas tadi kita lihat walaupun itu adalah ayahnya, ya. Walaupun itu adalah ayahnya, maka Nabi Ibrahim berlepas diri. Apa namanya? Kita harus berlepas diri. Ya, di ayat sebelumnya, ya, yang hari Senin lalu kita bahas. Jadi walaupun itu, jadi ini baru kita lihat ini. Walau kanu qurba, ulil qurba, dan di tempat lain dikatakan walaupun itu adalah saudaranya, kerabat dekatnya, walaupun itu siapapun juga, maka dia harus berlepas diri. Ya, itu di surat lain juga bisa kita lihat. Jadi kita lihat tabarra, berlepas diri. Nah, ini yang kita minta dalam Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu adalah berwala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gairil. Nah, gairil itu adalah berlepas diri. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, setelah seseorang itu jelas musuh Allah, harus berlepas diri. Jadi tujuannya kenapa diabadikan di dalam Al-Quran kasus-kasus nabi-nabi, itu bukan memelihara dendam, tetapi supaya orang bisa memilih berlepas diri. Jadi kalau misalnya kita membicarakan berbicara tentang bagaimana mengulang-ulangi penderitaan orang-orang yang berada di jalan Allah, itu bukan hanya dalam sejarah, bukan hanya dalam tradisi masyarakat, tapi di Quran. Jadi kalau ada orang yang menentang mengulang-ulangi kejadian-kejadian pembunuhan, berarti dia tidak memahami Al-Quran. Kenapa? Setiap kita baca Al-Quran, membaca maktalnya. Siapa maktalnya kita baca? Kita membaca maktalnya saudaranya Kabil, yaitu Habil. Ya. Jadi setiap kita baca Quran, melewati surat Al-Maidah, berarti kita baca maktalnya Habil. Ya, baca surat Al-Maidah 27 sampai seterusnya, itu adalah berbicara tentang maktalnya Habil. Bagaimana Habil di situ sabarnya, lalu kemudian dibunuh oleh saudaranya sendiri. Untuk apa? Supaya kita berpihak di mana. Begitu kita tahu bahwa Kabil benar-benar membunuh saudaranya dengan cara yang sadis, maka kemudian kita harus berbara'ah kepada Kabil. Begitu juga di dalam Al-Quran diceritakan juga Bani Israel. Ketika mereka dibunuh, itu dibicarakan juga maktalnya dalam Al-Quran. Ya, Bani Israel waktu tinggal di Mesir, itu dibunuh oleh Fir'aun. Anak-anak mereka, anak laki-laki mereka dibunuh, dan perempuannya dibiarkan hidup. Itu sama kasusnya. Jadi anak-anak laki-laki mereka dibunuh semuanya, itu Bani Israel. Lalu kemudian anak-anak perempuannya saja yang dibiarkan hidup. Nah, itu juga maktal dalam Al-Quran. Ya, sampai dikatakan itu adalah merupakan bala'un azim. Itu adalah ujian yang sangat besar. Ujian apa? Untuk memilih. Jadi kejadian-kejadian dalam Al-Quran pembunuhan dibicarakan. Kenapa? Supaya kita bisa berbaro'ah kepada pelaku kejahatan, yaitu aduun lillah, dan kemudian berwala kepada pelaku kebaikan. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Nah, padahal inilah Nabi Ibrahim adalah la'awwahun halim. Ya. Artinya apa? Kalau ada orang yang mengaku menjalankan agama dengan penuh kasih sayang, tapi tidak berlepas diri daripada musuh Allah, berarti dia bukan kasih sayang sesungguhnya. Karena siapa lagi yang lebih lembut hati daripada Nabi Ibrahim ini? Sesungguhnya Ibrahim itu adalah la'awwahun halim. Nabi Ibrahim itu lembut hatinya luar biasa. Dia penyantun luar biasa Nabi Ibrahim itu. Jadi Nabi Ibrahim yang penyantun itu, tapi ketika sampai pada tingkat harus memilih, dia harus memilih. Dia menolak aduullah walaupun itu aduulillah, walaupun itu adalah ayahnya sendiri. Ya. Dan dia berlepas diri daripadanya. Walaupun itu adalah pamannya sendiri. Dia berlepas diri daripadanya. Padahal Nabi Ibrahim ini adalah la'awwahun halim. Jadi kalau dia mengatakan saya tidak ingin mengecam si A, si B karena saya menjalankan agama rahmatan lil alamin. Nah, siapa yang lebih lembut lagi hatinya daripada Nabi Ibrahim? Ya. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Tetapi terhadap pamannya sendiri, dia tabarra minhu. Dia berlepas diri daripadanya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ayat ini mengajarkan kepada kita beragama dengan benar. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum. Dan Allah juga tidak mungkin menyesatkan suatu kaum, yudillu menyesatkan suatu kauman, setelah Allah sendiri memberikan petunjuk kepadanya, hidayah, hada. Hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Sehingga kemudian jelas baginya kemana arah hidupnya. Ya, jadi artinya apa? Kalau ada orang sesat setelah mendapatkan hidayah, kan ada orang setelah dapat hidayah. Kalau tidak ada orang sesat setelah mendapatkan hidayah, tidak mungkin ada doa Rabbana la tuzigh
qulubana ba'da id hadaitana. Itu sama. Ba'da id hadaitana. Itu surat Ali Imran. Ya. Jadi di surat Ali Imran ada doa seperti itu. Ba'da id hadaitana. Ya. Ini surat Ali Imran. Ya. Surat 3. Ayatnya 8. Nah ini dia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah Engkau memalingkan, mencondongkan hati kami kepada kesesatan. Ba'da setelah id hadaitana. Berarti artinya apa jemaah sekalian? Ada orang yang setelah mendapatkan hidayah, dia tersesat. Kenapa? Karena orientasi hidupnya. Ya. Hatta yubayyina lahum, sampai dia menjelaskan kepada orang tersebut, mayat takun. Ke arah mana hatinya pergi. Ya takun itu bertakwa. Jadi bertakwa kepada Allah artinya orientasi hati kita hanya kepada Allah, bukan kepada benda-benda, bukan kepada pangkat dan jabatan. Makanya kalau kita sholat, yang harus kita perbaiki dulu adalah orientasi hati kita. Wajahtu atau ini wajahtu wajahia lilladzi fataras samawati wal ardh. Jadi kita menghadapkan wajah kita kepada Allah menciptakan langit dan bumi. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Jadi kita hanya boleh menghadap kepada Allah. Kenapa? Karena dia adalah ala kulli syai'in qadir. Kemudian innallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lihat ini karena ini terang warnanya. Innallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Kenapa kita hanya bertakwa kepada Allah, ya takun, arah orientasi hati kita hanya kepada Allah? Karena Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Allah lah pemilik langit dan bumi. Ya. Allah lah pemilik kerajaan langit dan bumi. Ya. Lahu mulkus samawati wal ardh. Allah pemilik kerajaan langit dan bumi. Yuhyi wa yumit. Semua yang hidup dia menghidupkan. Semua yang mati dia matikan. Tidak ada yang hidup dengan sendirinya. Tidak ada yang mati dengan sendirinya. Semua yang hidup dihidupkan oleh dia. Semua yang mati dimatikan oleh dia. Kenapa? Hukum hidup dan mati adalah amarnya, kekuasaan Allah SWT. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Bagi kalian semuanya tidak ada selain daripada Allah wali, pelindung, wala nasir, dan tidak ada juga penolong. Jadi bagi kita jemaah sekalian tidak ada wali, ya. Bagi kita tidak ada wali. Ya. Bagi kita tidak ada wali, ya, wali. Dan tidak ada nasir. Ya. Jadi malakum min dunillahi min waliyin wala nasir. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usra. Nah, ternyata jemaah sekalian Allah menerima taubatnya. Tadi kan tabah. Allah menerima taubatnya Nabi wal muhajirin wal ansar. Perhatikan jemaah sekalian. Ini ada kata-kata Allah menerima taubatnya Nabi. Mungkin kita berkata berarti Nabi juga berdosa karena bertaubat juga. Tabah. Allah menerima taubatnya siapa? An-Nabi wal muhajirina wal ansar. Jadi Allah menerima taubatnya Nabi, muhajirin, ansar. Nah, kenapa ada taubatnya Nabi? Meminta taubatkan sahabat-sahabatnya, umatnya. Ingat, taubatnya Nabi bukan untuk dirinya. Taubatnya Nabi adalah untuk umatnya. Kenapa? Cerita kita sebelumnya di atas, banyak daripada umatnya yang tidak mau ikut pergi berperang bersama Nabi. Masih ingat di atas itu. Nanti di bawah ini ada kata-kata alas salah ini. Ada 3 orang yang tidak mau ikut berperang. Coba. Nanti Nabi minta ampunkan mereka setelah mendapatkan hukuman setimpal kepadanya. Nah jadi, taballahu itu artinya Allah minta taubatkan kita, minta ampunkan kita. Dan ini kita sudah bahas juga di dalam surat An-Nisa. Ya. Surat An-Nisa itu Nabi harus istighfarkan kita nantinya. Ya. Kita lihat di surat An-Nisa, ya, ayatnya 64. Ya. 64. Ya. Ini. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'iznillah. Tidak mungkin kami mengutus rasul, tiadalah kami mengutus rasul illa kecuali liyuta'a, untuk ditaati atas izin Allah. Walau annahum, seandainya manusia kalian ini zalamu anfusahum, ketika menzalimi diri mereka, diri kalian, maka setelah kita zalim, berdosa, maka ja'uka, harus datang kepada kaum Muhammad. Jadi harus datang, ja'uka, datang kepada Muhammad. Lalu kemudian yang bersangkutan fastaghfirullah, istighfar kepada Allah. Baru wastaghfara lahumur rasul. Rasul juga istighfarkan mereka. Jadi ini rasul istighfarkan mereka. Nah, jadi artinya apa? Yang dimaksud di sini adalah rasul istighfarkan mereka. Kalau Allah terima namanya taballah. Taballahu alal nabi
ala nabi wal muhajirin ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usra, terutama mereka mengikuti Nabi, ya, mengikuti Nabi dalam saat-saat yang berat. Jadi paling berat itu jemaah sekalian mengikuti Nabi ini. Alladzina tabau fi apa? Fi sa'atil usra, ya. Fi sa'atil usra ini, fi sa'atil usra. Di dalam apa? Sa'atil usra, dalam masa-masa yang sulit. Di masa-masa yang sulit. Sa'atil usra, di masa-masa yang sulit. Ya, sa'atil usra, masa yang sulit. Itulah pengikut yang sesungguhnya. Jadi bisa dikatakan bahwa sahibukumul haq adalah sahibukum fi sa'atil usra. Jadi sahabat kalian yang benar, yang sebenarnya fil hakika adalah sahibukum fi sa'atil usra, dalam suasana yang sulit. Ya. Jadi sahabat itu pada saat dalam keadaan sulit. Mimba dimakada yazigu qulubu fariqin minhum. Setelah saking susahnya, hampir sebagian mereka berpaling hatinya, tidak ikut pada Nabi. Kenapa? Kita sudah bahas sebelumnya. Begitu mereka dipanggil perang Tabuk, musim panas. Ya, itu berat sekali. Maka dikatakan mengikuti Nabi fi sa'atil usra. Mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang dibicarakan dalam ayat ini. Jadi mengikuti Nabi dalam suasana yang sangat sulit. Banyak orang ikut pada Nabi kalau sudah bisa dapat keuntungan duniawi, sudah dapat posisi, sudah macam-macam. Tapi pada saat dalam keadaan susah, sangat sedikit yang mau ikut. Fi sa'atil usra mim ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin. Setelah hampir-hampir saja yazigu qulubu, kalbu berpaling. Yazig itu ingat, Rabbana la tuzigh qulubana. Itu kan tadi doanya di surat Al-Imran. Rabbana la tuzigh, ini asal katanya sama. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah hampir-hampir saja hati mereka berpaling kepada kesesatan, meninggalkan kebenaran. Siapa mereka? Fariqin minhum, sebagian daripada mereka. Summa taballahu alaihim, tapi kemudian Allah menerima taubat mereka melalui Nabi tadi, ya. Tapi kemudian Allah menerima taubat mereka. Summa taba alaihim, melalui Nabi tadi. Apa sebabnya? Innahu, sungguhnya Allah, bihim, kepada mereka bersama dengan Nabi tadi ini, Raufur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Wa ala salasati, dan kepada yang 3 orang. Siapa kan 3 orang itu? Ini disebutkan di sini. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah. Ini Hilal bin Umayyah. Jadi ini mereka tadinya ini tidak ikut berperang. Ya, ini tadi, kalau ini tadi masih hampir saja tidak ikut berperang. Kalau ini yang 3 orang malah tidak ikut berperang. Ya, ini tidak ikut berperang. Nanti dihukum oleh Nabi dengan tidak. Seluruh orang Madinah dan sekitarnya tidak boleh berbicara kepada 3 orang ini. Kenapa? Karena Nabi pergi dalam keadaan fi sa'atil usra, yang 3 orang ini tidak ikut dengan alasan yang dibuat-buat. Ya, ingat sebelumnya ada kata-kata ya taziruna, mereka membuat uzur, alasan yang dibuat-buat. Nah, siapa kan 3 orang ini? Satu adalah Ka'ab bin Malik. Yang kedua siapa? Hilal bin Umayyah. Bin Umayyah kita tahu. Dan yang ketiga adalah Mararah bin Rabi'. Ya. Mereka ini satu geng. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, dan kepada 3 orang itu alladzina khulifu, yang mereka itu tidak ikut berperang, ditinggalkan di belakang karena tidak ikut. Sudah sampai saatnya berangkat tidak nongol-nongol itu 3 orang. Hatta, padahal mereka memenuhi syarat. Hatta iza dakat, ketika Allah dan Rasulnya menghukum mereka dengan melarang orang di Madinah berbicara kepada mereka, iza dakat alaihimullah, tiba-tiba bumi terutama Madinah dan sekitarnya tiba-tiba sempit bagi mereka. Kemana-mana orang tidak ada ngomong nama dia. Lihat jemaah sekalian, Nabi tidak punya penjara. Ya. Kalau punya penjara kan disubsidi lagi. Cukup saja, semua orang tidak boleh bicara kepada orang ini. Dan ternyata efektif sekali. Tiba-tiba ketika orang itu, dakat alaihimul ard. Tiba-tiba bumi terasa sempit baginya. Kenapa? Manusia itu butuh teman berbicara. Manusia itu bukan hanya butuh makanan, tapi juga butuh kuping untuk mendengarkan kisah-kisahnya. Untuk mendengarkan narasi-narasinya, untuk mendengarkan keluh kesahnya. Tiba-tiba kemana-mana pergi orang berpaling daripadanya. Maka mereka merasakan dakat alaihimul ard, tiba-tiba bumi bagi mereka adalah sempit. Dakat alaihimul ard. Ya. Padahal hakikatnya bumi itu luas. Padahal hakikatnya adalah rahubat. Bima rahubat. Padahal bumi itu luas. Ya. Padahal aslinya bumi itu luas. Ya. Bima rahubat. Bukan hanya sempit bumi baginya,
Tapi wadaqat alaihim anfusuhum. Tapi diri mereka, jiwa mereka juga dirasakan sangat-sangat sempit. Ini. Wadaqat alaihimun anfusuhum. Kenapa? Karena jiwa kalau tidak ada orang yang diajak bicara itu luar biasa kesepiannya. Jadi wazannu an la malja'a min Allah, sehingga mereka berpikir, mereka menyangka tidak ada lagi tempat lari malja'a min Allah daripada Allah, illa kecuali kembali kepada Allah saja. Maksudnya seakan-akan mereka tuh pengen bunuh diri. Ya. Kenapa? Tidak ada lagi, apalagi harapan. Semua orang tidak akan bicara kepada dia. Tetapi setelah itu mereka datang kepada Nabi, mereka bertiga datang kepada Nabi, ya karena tidak itu hukumannya tadinya berdasarkan riwayat itu 40 hari. Jadi Nabi meminta seluruh penduduk Madinah tidak bicara kepada 3 orang ini selama 40 hari. Tapi menurut riwayat belum sampai 40 hari, baru beberapa hari mereka sudah tidak kuat. Akhirnya datang kepada Nabi, minta ampun, minta diistighfarkan. Maka kemudian summa taba alaihim. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Summa taba alaihim. Ya, liyatubu, yaitu liyatubu. Allah memaafkan atau menerima taubat mereka. Apa sebabnya? Innallaha huwat tawwabur rahim. Allah itu memang adalah penerima taubat. At-Tawwabur Rahim. Ya, Allah itu adalah At-Tawwabur Rahim. Jadi coba sekali lihatlah bagaimana Islam ini indahnya. Menghukum orang tanpa menimbulkan efek kepada yang lain. Tidak perlu harus subsidi. Kalau orang dipenjarakan disubsidi tuh. Orang baik-baik suruh bayar. Kalau ini enggak. Ya, luar biasa. Apa namanya? Islam hukumannya. Kemudian ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Makanya, karena tadi ini seperti contohkan Nabi Ibrahim tadi, ingat di atas Nabi Ibrahim, ya. Ingat tadi Nabi Ibrahim hatta yatabayyana Allah di sini, ya. Setelah jelas bagi Nabi Ibrahim itu tadi bahwa pamannya tadi itu adalah aduun lillah, ini aduun lillah, maka dia tabarra, berlepas diri. Begitu juga tadi kita lihat ini orang yang tidak menyertai Nabi kan berarti tidak berwilayah kepada Nabi. Orang yang tidak berwilayah kepada Nabi di dunia saja diperlakukan seperti itu, bagaimana di akhirat. Jadi ini contoh bahwa di akhirat nantinya Rasul berpaling, tidak akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang tidak bersama dengan Nabi di setiap saat. Maka kemudian Allah mengajak kita di sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin. Bertakwalah kepada Allah dan selalulah bersama dengan orang benar. Bagaimanapun susahnya, ya. Selalulah bersama dengan orang benar, bagaimanapun susahnya, ma'as-shadiqin. Bagaimanapun seperti dikatakan di sini adalah sa'atil usra. Walaupun dalam keadaan susah seperti ini, ya. Walaupun susahnya tidak ketulungan, ini sa'atil usra. Walaupun susah, selalulah bersama dengan orang shadiqin, ya. Selalulah bersama dengan orang yang benar, ma'as-shadiqin. Kemudian maka nali ahlil madinati. Jemaah sekalian, hari ini kita sampai di ayat 119. Ayat berikutnya kita tunda 120 karena nanti ayat berikutnya hanya sampai 129. Jadi nanti 10 ayat juga berikutnya. Karena ini panjang nih Bapak sekalian. Nah, kalau kita baca tergesa-gesa juga tanggung. Kita akhiri sampai di sini karena waktu kita, mohon maaf, sudah jam 9 sekarang. Jadi penjelasannya cukup panjang. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tidak tidak kelelahan. Yang bertanya dipersilakan. Silakan Pak yang bertanya. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ada pertanyaan di chat dari Mbak Sinta. Pertanyaannya, kenapa kalimat huwal fauzul azim sampai disebut Allah dalam 2 ayat berdekatan, yaitu ayat 100 dan 111. Apakah menegaskan itulah target setiap ikhtiar manusia? Demikian Ustaz. Oh ya, jadi betul. Jadi kata-kata huwal fauzul azim, ya disebut Allah dalam 2 ayat berdekatan, betul. Jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa memang banyak orang tertipu, jadi kita sampaikan karena banyak orang tertipu. Ayat 111 tadi ini, ya ini. Wal fauzul azim di ayat 110-nya sebelumnya juga ada, ya. Ini kalau kita lihat di sini, ya, ini ada ayatnya nih, ya. Ini ayat 110 ada kata-kata 110 adalah Alimul Hakim, 111 fauzul azim, ya. 111 ya. Nah, jadi jemaah sekalian sebagai kenapa? Karena Allah menjelaskan kepada kita bahwa kita jangan sampai tertipu oleh dunia.
tertipu oleh dunia. Karena jemaah sekalian, dunia ini kan berat sebetulnya karena menyangkut kenyamanan-kenyamanan, kenikmatan-kenikmatan. Makanya tadi kita lihat Nabi pun tadi ya kita lihat dilihat sahabat-sahabatnya Nabi atau orang di sekitar Nabi itu pada saat kapan? Pada saat sa'atil usra tadi. Ini mana tadi? As-sa'atul usra ini, sa'atil usra, fi sa'atil usra. Pada saat itu usra itu sebetulnya terkait dengan kenyamanan. Ya, kenyamanan kita tidak susah, kita rata-rata manusia tidak ingin meninggalkan kenyamanan-kenyamanan duniawi kita. Nah, karena seakan-akan menganggap kalau kita tinggalkan itu kita merugi. Ya, kita akan menderita. Maka kemudian Allah menutup tadi ayatnya dengan kata-kata fauzul azim ya di dalam ayat ini. Ya. Wadzalika huwal fauzul azim. Kenapa berkenaan dengan ahad ini terutama jemaah sekalian, apalagi sampai pada tingkat ini. Ya, yaqtulun, yuqatiluna fi sabilillah ini kan berat. Yuqatiluna fi sabilillah. Ini membutuhkan pengorbanan. Ini bisa terjadi dalam rangka ahad ini. Nah, oleh sebab itulah, tetapi Allah mengatakan justru dengan beginilah fauzul azim, kita mendapatkan keberuntungan yang besar. Ya, kita lihat misalnya orang-orang yang selalu bersama dengan keburukan. Orang yang melawan Nabi di Mekah, Madinah, orang yang melawan misalnya Sayyidina Husain di Karbala misalnya, yang Husain di Karbala, ya 30.000, tapi apakah mereka menikmatinya? Kan tidak juga. Mereka sudah membunuh orang baik, mereka sudah membunuh cucunya nabinya sendiri dengan cara yang sadis, tapi pada saat yang sama mereka nggak mendapatkan apa-apa juga dari dunia. Ada yang baru sesaat kemudian sudah dibunuh, ada yang 2 tahun kemudian dibunuh, ada yang 6 tahun kemudian dibunuh, pokoknya tidak lama menikmatinya juga. Jadi mereka tertipu. Nah, sedangkan yang mereka bunuh hidup selama-lamanya di sana. Bahkan Al-Quran mengatakan bal ahya, mereka lebih hidup daripada kita ini. Maka Tuhan mengatakan itulah yang harus kita jadikan sebagai tujuan, yaitu akhirat, karena menjadikan akhirat sebagai tujuan dan rela mengorbankan kenyamanan-kenyamanan di dunia, dzalika huwal fawzul adzim. Itulah keberuntungan yang besar. Gitu. Ada lagi yang lain? Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Sin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau wabarakatuh. di chat sudah tidak ada, Ustaz. Ya. Ustadz mau tanya yang tadi tentang Ya, silakan. sedekah. Itu ayat berapa ya Ustadz ya? Tentang sedekah yang menghapuskan dosa ya? Iya. Oh ya, itu adalah surat At-Taubah ayat 109 ya. 109 108 ya, ini ada. Jadi Ya, 109 bisa diulang lagi 108. tadi Ustadz. Ya. Menghapus Nah, dosa. ini dia, Bu. Yang mana tadi itu? Mana tadi? 111, 110. Ini nih, 100, mohon maaf. 107 bukan? 107 ya, 107. Iya. Yang mana nih 107? Iya. Bukan. Ya, 100 ini, 100 yang di atas ini. Nah, ini dia. 103. 103 ini. Ya. Oh iya. Ya, ini. Jadi kata ayat ini adalah ambillah sedekah mereka untuk mensucikan dan membersihkan hak mereka. Jadi artinya sedekah bisa menggugurkan dosa-dosa kita, mensucikan ini. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang menerima sedekahnya harus mendoakan yang bersangkutan. Wa shalli alaihim. Doakanlah mereka. Karena doa kamu kepada mereka akan mendatangkan ketenangan bagi hati mereka, begitu. Jadi doa ini ternyata berhubungan dengan hati kita, Bu Nini. Makanya kita ini orang Islam dianjurkan untuk saling mendoakan, karena doa itu ternyata bisa mendatangkan ketenangan. Jadi kata kuncinya di 103 ini adalah sedekah bisa menggugurkan dosa-dosa, karena bisa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kemudian doa salataka, doamu itu, selawatmu itu bisa mendatangkan ketenangan bagi orang lain. Jadi adalah bagus kalau kita mendengarkan orang lain sakit, kita doakan. Mendengarkan orang yang dapat malapetaka, kita doakan. Mendengarkan orang yang kesulitan, kita doakan. Karena doa kita ternyata mendatangkan ketenangan bagi orang itu. Ya. Ada lagi yang lain? Itu ya, cukup ya Ustadz ya? Iya. Oh ya, makasih banyak Ustadz. Iya, sama-sama Bu Dini. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang ayat Ya, 112, apakah bisa disebut bahwasanya taubat itu adalah pintu pertama, Ustaz? Pintu pertama yang harus kita lalui untuk
bersama dengan orang benar, orang-orang saleh. Jadi penekatannya pada pintu pertamanya, Ustaz. Artinya kita tidak bisa masuk ke pintu kedua tanpa melalui pintu tobat dulu, Ustaz. Kira-kira begitu gambarannya, Ustaz ya? Betul. Ini ya, pertanyaan ini bagus. Maaf, Ustaz. 113 ini bisa dijadikan ayat tawasul ini, Ustaz ya. Artinya oleh saudara-saudara kita di luar sana, memang sama sekali menolak tawasul, ada sebagian menolak tawasul, tapi ternyata faktanya di 113 ini dibolehkan meminta tolong kepada Nabi dan orang-orang mukmin, gitu Ustaz ya? Iya, betul. Ya. 113. Mohon pembicaranya, Ustaz. Iya, betul. Jadi benar, jadi kita lihat Jemaah sekalian berbahagia, bahwa kalau kita lihat ini 9 tadi unsur ini bertingkat-tingkat ini, artinya bahwa yang 9 tidak bisa ditunaikan orang, tidak bisa orang patuh di sini kalau tidak 8 dan 7. Karena bagaimana bisa mematuhi 9 kalau dia sendiri pelaku kemungkaran, dia sendiri tidak melakukan kebajikan. Ya. Nah, jadi dengan demikian berturut-turut. Nah, kita lihat bahwa tangga pertama ini adalah at-taibun. Jadi kalau kita bikin tangga ke atas ini adalah at-taibun yang pertama, taubat dulu. Kalau bahasa lainnya itu kita melakukan pembersihan diri dulu, namanya takhalli. Takhalli namanya taubat. Takhalli, tahalli, tajalli, kan begitu. Ini at-taibun ini adalah dari sini startnya dulu. Karena percuma kita masuk di sini sementara dosa terus bertambah di sini. Jadi at-taibuna, taubat dulu, berhenti melakukan keburukan-keburukan. Karena dengan berhenti melakukan keburukan-keburukan, kita telah mengobati jiwa kita yang rusak. Namanya nafzul mani kita. Jadi jiwa kita yang buruk itu terobati dulu, dihilangkan. Ingat kalau di atas itu ada kata-kata harus diputus. Di pembahasan sebelumnya itu fataqatta, harus diputus. Ya. Nah, jadi itu harus taubat dulu. Ya, memang harus berdasarkan ini tadi, taibuna, taubat dulu. Ya, baru kemudian abiduna, hamiduna, ini harus berurut-urut ini. Ya. Sesuai dengan pintu-pintunya tadi. Jadi kalau kita gambarkan itu, bisa kita bikin tangga-tangga seperti yang dimaksud Pak Andi tadinya. Ya, bisa kayak gini. Ya, jadi ada 9 tangga ke atas. Ya, ada 9 tangga ke atas. Nah, perjalanan ini harus kita tempuh ke atas. Ya, ini. Sebagai tingkatan-tingkatan. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke atas 9. Ya. Nah, kita bergerak ke atas sebetulnya ini. Nah, jadi wujud kesempurnaan agama seseorang apabila patuh kepada hukum-hukum, tidak melanggar lagi, ini puncaknya di sini nih. Ya. Dia tidak lagi melanggar baik dalam keadaan zahir ataupun dalam keadaan batin. Karena kita dianjurkan untuk tidak melanggar hukum dalam keadaan zahir ataupun batin. Nah, kemudian udah benar bahwa yang di bawah ini adalah berkaitan dengan pentingnya kita berperantara. Jadi maka nali nabiyyin walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrik. Jadi artinya apa? Nabi dan orang beriman bisa istighfarkan. Nah, ketika mereka kita minta untuk mengistighfarkan, kenapa di sini orang beriman? Karena Nabi kan tidak selamanya bersama dengan kita. Bisa kita datang kepada orang terpercaya seperti ini. Minta didoakan, orang-orang suci, orang-orang yang baik. Nah, kesimpulannya bahwa berdoa itu bisa menggunakan perantara. Di sini Nabi dan orang beriman untuk mengistighfarkan orang lain. Bahkan di sini katakan orang musyrik. Jadi kita bisa minta orang lain untuk mendoakan kita. Nah, ketika kita meminta orang lain untuk mendoakan kita tanpa kita sadari, itu sebetulnya berwasilah namanya. Nah, sebaik-baik wasilah itu adalah orang yang paling baik, orang yang paling soleh. Dan utusan Allah Subhanahu wa taala itulah wasilah paling baik. Sebetulnya orang yang menentang tawasul pun sebetulnya tanpa mereka sadari juga mereka bertawasul. Misalnya mereka mendengar sahabatnya sakit yang mengatakan syafahullah atau syafahallah. Nah, itu sebetulnya artinya apa? Dia menjadikan dirinya sebagai perantara supaya orang itu sembuh. Jadi dia mintakan kepada Allah kan? Jadi mintakan kepada Allah berarti dirinya itu telah menjadi perantara bagi kesembuhan orang itu sebetulnya. Jadi orang yang menentang tawasul pun terkadang bahkan menjadikan dirinya sebagai wasilah juga. Karena ketika kita mendoakan orang lain kan menjadikan diri kita perantara. Ya. Jadi orang lain sembuh karena kita doakan. Maka berarti kita perantara dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya wasilah atau perantara nggak mungkin bisa ditolak secara keseluruhan. Ada lagi?
Kalau tidak ada, kita Ada akhiri lagi sampai di sini. Ustaz, ada dari Bu Yeni pertanyaannya. Ya, silakan. Bertanya Ustaz di ayat 112, ciri orang mukmin sejati yang keempat yaitu para pengembara. Apakah dimaksud pengembara di sini adalah para pencari nafkah dan para pencari ilmu? Mohon penjelasannya Ustaz. Oh ya, berarti Bu Yeni belum masuk tadi kayaknya. Jadi kita sudah sebutkan tadi as-saihuna di sini, ya. As-saihuna adalah orang-orang yang dua tadi, yaitu mencari nafkah dan mencari ilmu. Jadi saihuna itu adalah mencari nafkah dan mencari ilmu. Selain daripada itu boleh kamu pergi, boleh aja, tetapi tidak masuk dalam kategori ini. Jadi terutama di sini mencari nafkah, menafkahi keluarga, menafkahi istri dan anak-anak, atau juga kita niatkan untuk membantu orang lain, karena kalau kita diberikan rezeki lebih banyak, kita sebaiknya berniat membantu orang lain. Yang kedua adalah ilmu. Ya, tapi ingat inti daripada segala-galanya itu adalah ilmu. Ingat inti daripada segala-galanya adalah ilmu. Puncak dari segalanya adalah ilmu. Karena dengan ilmu pencarian nafkahnya orang menjadi benar. Tanpa ilmu bisa salah. Ya, begitu juga kalau tidak ada ilmu, orang bisa kemudian tidak mendekat kepada Allah tapi menjauh daripadanya. Karena kita mendekat kepada Allah juga adalah dengan ilmu. Nanti kapan-kapan kita ungkapkan pernyataan-pernyataan yang berkenaan dengan ilmu.